Alena yang masih terkapar perlahan mencoba bangkit. Namun, Ronald dengan kejamnya menarik rambut Alena, yang membuat Alena meringis dan dipaksa untuk duduk. Kini, posisi Ronald setengah membungkuk, dengan Alena yang duduk bersimpuh pasrah di depannya. Iya, kini Alena meratapi apa yang akan ia alami jika ia kembali tertangkap nanti. Dengan kasar, Ronald mengangkat dagu Alena dengan jarinya, hingga posisi Alena mendongak ke atas, menatap wajah Ronald. Semakin dalam pandangan mereka, membuat Ronald semakin tidak bisa mengendalikan jiwa lelakinya. Iya, lelaki mana yang bisa menahan diri jika melihat pemandangan indah di depannya seperti ini? Namun, Ronald segera menemukan kesadarannya. Ia segera mengetahui posisinya. Dia kembali ke mode beringasnya. Tidak usah sok jual mahal, Nona. Apa Anda masih punya harga diri? Bahkan, tubuh Anda adalah milik bos kami. Senyum menyeringai terlihat jelas di sana. Ikuti kami dan kembalilah ke duniamu. Lepaskan saya. Tolong, untuk kali ini saja. Saya akan berhutang budi kepada Anda seumur hidup saya. Suara lirik Alena terdengar sangat pasrah. Memang kau punya apa, gadis kecil? Apartemen, gedung mewah, tanah, atau mobil? Bahkan rumah saja sudah dijual ayahmu untuk membayar hutang perusahaannya. Sekarang kau bilang akan balas budi. Alena menundukkan kepala, seperti mengakui akan kebenaran ucapan Ronald. Bahkan, ia harus terjun ke dunia yang tidak ia inginkan untuk menebus hutang ayahnya. Alena sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan, tas yang berisi dompet dan handphonenya sudah ia lemar ketika berlari tadi. Alena mengangkat kepalanya, menatap tajam ke wajah Ronald. Setidaknya, saya masih punya akal sehat untuk tidak terus-menerus mengabdi kepada manusia iblis seperti bos Anda. Bahkan, Anda sendiri terjebak, tidak bisa menarik diri. Ucap Alena dengan raut wajah tanpa ketakutan seperti halnya 5 menit yang lalu. Bak kembali menyulut api yang sudah hampir padam. Kurang ajar. Ronald mengangkat tangannya, bersiap menampar gadis tidak tahu diri yang hampir saja ia kasihani. Alena memejamkan matanya dengan erat. Alena pasrah, sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, sebelum tangan itu mendarat di wajah cantik Alena, ada tangan kekar yang menahan tangan Ronald dari belakang. Seketika, tangan kekar itu menarik Ronald ke belakang dengan keras, membuat Ronald membalikkan badan dengan tidak seimbang. Pukulan keras berhasil mendarat tepat di rahang Ronald. Jelang beberapa saat, Alena sayup-sayup mendengar seperti suara orang yang berjatuhan ke tanah secara bergantian. Perlahan, ia mulai membuka matanya. Apakah aku sudah berhalusinasi? Tanya Alena pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Alena tertegun
Sisa anak buah Ronald sudah terkapar tidak berdaya di sekelilingnya. Dan di dekatnya ada 4 orang berdiri tegap mengenakan jas berwarna hitam. Alena menyipitkan matanya ketika sorot matanya menyapu area ujung lorong. Terdapat 2 orang yang sedang bertaruh hebat. Alena tertegun, tidak percaya. Salah satu dari mereka adalah Ronald. Iya, preman yang hampir menghabisinya. Namun, Alena tidak bisa mengenali dengan jelas orang yang sedang berduel dengan Ronald. Karena wajah pria itu tertutup masker berwarna hitam, serta menutup kepalanya dengan menggunakan hoodie yang ia pakai. Tidak butuh waktu lama, pria itu berhasil melumpuhkan pergerakan Ronald. Bahkan terlihat Ronald kembali tersungkur dengan memegangi dadanya. Terlihat ia memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Pria itu berhasil mendaratkan serangan di titik-titik bagian vital yang membuat Ronald tidak mampu bangkit lagi. Sementara itu, perlahan Alena mencoba berusaha berdiri. Ia berpegang pada salah satu sisi dinding dan perlahan menyandarkan tubuhnya pada dinding tersebut. Dari kejauhan, Alena melihat pria berhoodie tadi berjalan ke arahnya. Namun, kaki Alena semakin bergetar dan pandangannya semakin kabur. Belum sempat Alena melihat dengan jelas wajah pria itu. Ia sudah kehilangan kesadarannya. Beruntung, lelaki itu dengan sigap berlari dan menangkap tubuh Alena. Hingga kini Alena jatuh pingsan dalam dekapan pria itu. Wajah pucat, memar di mana-mana, dan banyak luka mengeluarkan darah. Itulah pemandangan pertama yang pria itu dapatkan. Tanpa pikir panjang, pria itu segera mengetahui kondisi Alena. Dia segera mengangkat tubuh Alena dan membawanya menuju mobilnya.